Oke, sekarang bisa kita mulai ya. Ada pertanyaan saya di WhatsApp, di grup WhatsApp kemarin pada saat mau membuktikan limit X menuju 1 untuk super X ya, itu sama dengan 1. Pertanyaan saya, mengapa delta pertama yang Anda pilih tidak boleh 1? Ya, tidak boleh 1 ya. Kalau deltanya 1, kalau limitnya X menuju 1, berarti kalau dari titik X sama dengan 1 ke kiri, itu kan dia mendekati 0 ya. Jadi pada saat kita bergerak ke kiri sejauh delta sama dengan 1, dari X sama dengan 1, maka pergerakan kita itu menuju ke apa? Ke 0 ya. Ya, menuju ke 0. Nah, kalau X-nya menuju ke 0, maka super X itu kan makin lama makin besar. Ya, super X makin lama makin besar. Misalnya X-nya 0,0 kalau X-nya dekat sekali dengan 0, misalnya 0,01. 001. Ya, jadi berarti tingginya nanti 100 ya, 100. Ya, jadi tingginya 100, padahal limitnya 1, berarti 100 kurang 1 itu epsilonnya itu 99 gitu ya, 100 kurang 1. Sehingga tidak boleh sebenarnya mengambil, misalnya kita membatasi delta yang pertama adalah 1 ya. Jadi kita harus masuk sedikit. Nah, ada temannya sudah mengerjakan, misalnya deltanya 1/2. Ya, kalau deltanya 1/2, rupanya sudah dapat. Nah, super X, super X kurang 1, itu menjadi X kurang 1 nilai mutlak dibagi harga X. Nah, itu super harga mutlak X itu kurang dari 2, sehingga dia dapat 2 kali 1, 2. Jadi kalau epsilonnya 2 kali 1/2, 1. Jadi kalau epsilonnya 1, boleh pilih deltanya 1. Apalagi kalau lebih besar dari 1, pilih saja delta yang pertama adalah 1. Nah, pekerjaannya sudah betul. Akhirnya delta yang kedua itu adalah epsilon per 2 dari coret-coretan ya. Itu bisa dilihat. Nah, saya coba share screen ya. Mana share screen-nya? Oh, bukan. Sorry. Salah. Share screen-nya di ini. Iya. Mana Mi? Oke, kita ambil kertas cakaran ya. Oke. Misalnya begini, jadi kalau saya gambar super X, ini super X, misalnya ini gambarnya, boleh kita gambar hanya di apa? Ya. Ya, jadi kalau X-nya menuju 1, misalnya di sini 1, ya. Kalau X-nya menuju 1, ya. Ya. Maka apa? Fx-nya itu menuju 1 juga. Jadi kalau ini fungsi Y sama dengan super X, jadi kita bisa tulis limit X menuju 1 super X itu ini sama dengan 1. Ya. Bisa dilihat dari gambar ya. Bisa dilihat dari gambar. Lalu misalnya, mengapa kalau deltanya 1? Nah, tidak boleh. Ya, kalau deltanya 1 dari titik X sama dengan 1 kan, ya akhirnya ke kanan itu jaraknya 1 ya. Iya. Ya, ini jaraknya deltanya 1. Kalau ke kanannya tidak ada masalah. Ya, ke kanannya ini juga. Ini juga delta sama ini deltanya 1. Nah, ke kirinya ini yang masalah ya. Nah, kalau ke kirinya
ini masalah, ini bisa kita lihat, kan definisi limit itu apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingga ini, kalau 0 kecil X kurang 1 kurang dari delta, maka ini 1/X kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, yang jadi masalah, kalau X-nya di sini kan deltanya 1 ya. Jadi X-nya kecil sekali gitu. Misalnya di sini kita ambil X-nya, misalnya kita ambilnya 0,01 misalnya. Apa yang terjadi? Nah, jadi kalau Anda masukkan di sini, ke X di sini, ya, jadi X-nya 0,01 dikurang 1, kurang dari 1 jelas. Nah, yang masalah ini nilainya ini, nilai 1/X. Ya, berarti berapa nilai 1/X? Ya, 1/X berarti 100 toh? Besar. Ya, 0,01 itu 1/100. Ya, jadi 100 kurang 1, 99. Jadinya jadi tingginya ke atas 99. Jadi sulit diusahakan kurang dari epsilon, ya. Ya. Nah, apalagi kalau deltanya Anda pilih misalnya deltanya misalnya 2, ya. Kalau deltanya 2 gimana akibatnya? Berarti dari titik 1, 2 ke kiri. Kecil dari 0. Nah, ada X-nya sama dengan 0 toh? Iya. Jadi salah satunya X-nya adalah 0 kalau deltanya 2. Nah, kalau 0, oke. Nah, 0 kurang 1 kan ya harga mutlaknya kan 1, kurang dari 2 ya. Tapi ini yang masalah ini. Ya, dan jadinya Anda dapat 1/0 kurang 1, kurang dari epsilon. Jadi 1/0 ini tidak ada artinya. Ya, jadi jangan mengambil untuk 1/X, jangan mengambil deltanya terlalu jauh ya. Jadi apalagi melewati X-nya sama dengan 0. Karena kalau X-nya 0, nanti persamaannya ada 1/X kurang 1, pertidaksamaan malah. Itu 1/0 kurang 1. Nah, itu tidak ada artinya, tidak terdefinisi ya 1/0. Ya. Jadi itu ya. Temannya kemarin sudah dapat berapa deltanya? Kalau saya tidak salah, nah dia ada apa? Dan delta ya, deltanya dia dapat berapa? 1/2 dengan epsilon per 2 mungkin ya? Iya, Pak. Ya, minimum. Apa selalu terpencet ini? Minimum 1/2 dengan epsilon per 2 ya. Nah, ini bisa dipasang ya. Jadi kalau epsilonnya terlalu besar, pilih saja deltanya 1/2. Kalau epsilonnya sudah kecil, misalnya kurang dari 1, misalnya epsilonnya 0,5, berarti deltanya ambil 0,5 dibagi 2, epsilon per 2. Nah, kemudian ada pertanyaan biasanya muncul di kelas, bolehkah deltanya itu tunggal saja? Ya, khusus untuk 1/X boleh. Jadi sama dengan mencari delta untuk misalnya limit X menuju 1, 3X ditambah 2. Nah, itu sama dengan 5. Deltanya tidak perlu minimum dari apa dengan apa. Nanti kita lihat. Tetapi jangan sekali-sekali mencari hanya deltanya tunggal. Kalau 1/X-nya sudah berpangkat agak tinggi, misalnya 1/X kuadrat atau 1/X berpangkat 3, itu sangat menyulitkan. Tetapi untuk fx sama dengan 1/X, jadi ini bisa dengan delta yang tunggal. Ya, kita tulis kembali ya, limit X menuju 1 1/X sama dengan 1. Jadi pertanyaannya, adakah delta yang tunggal? Tapi kan ini, untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, sedemikian sehingganya kan begini. Kalau 0 kecil
X kurang Satu. 1 kurang dari kecil delta, dari delta. maka kita dapat 1/x X kurang kurang 1 harus kurang dari epsilon. epsilon. Ini Oke. epsilon per 2, Pak. Ya, epsilon saja dulu. Kita lihat. Oke. Oh, ini bukan epsilon per 2 ya. Itu delta Baru tadi, definisinya. epsilon per 2. Ini soal yang baru ya. Oke, ini harus ditunjukkan. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai deltanya gitu ya. Nah, saya tidak mau misalnya delta itu minimum dari 1/2 dengan epsilon per 2, tetapi delta langsung fungsi dari epsilon. Nah, coba-coba kita uraikan ini. Kita uraikan ini ya. Ya. Dan nanti juga kita akan uraikan yang kanan ya. Nah, coba. Kalau X kurang 1 kurang dari delta, maka bagaimana dengan kalau kita buka tanda mutlaknya, itu dapat apa? Min delta ya X kurang 1 kurang dari delta ya. Ini kalau dibuka tanda mutlaknya. Ya. Nah, kalau ini juga yang sebelah kanan diselesaikan, kan dapat apa ini? Kalau penyebutnya X, ini dapat apa? X kurang 1 per X ya. Iya. Ya. Ini nanti kurang dari epsilon. Epsilon. Nah, ternyata ada per X di bawah, di sebelah kanan. Nah, kalau begitu, kita buat dulu X-nya di sini berada antara apa? 1 tambah delta. Berarti kan semua 1 ruas kurang ditambah delta. 1 ya. Berarti di sini 1 kurang delta. 1 Di tambah sini 1 tambah delta. 1 ditambah delta ya. Nah, 1. Nah, katakanlah kita hanya memperhatikan X yang positif. Misalnya kita mau perhatikan X yang positif saja ya. Karena memang daerahnya X menuju 1. Nah, berarti delta nanti di sini akibatnya tidak boleh lebih besar dari 1. Atau ya, tidak boleh lebih besar dari 1. Karena ada 1 kurang delta. Ya. Nah, sekarang katakanlah berarti akibatnya di sini delta kurang dari 1 ya nanti. Jadi ini kita anggap deltanya kurang dari 1. Oke. Nah, kalau kita teruskan ya, apa yang terjadi kalau saya balik ini? 1/x. Ya, berada antara apa dengan apa? Kecil 1/x kecil dari 1 kurang 1 per 1 kurang delta. Ya, berarti dibalik juga 1 kurang delta. Iya. Dibalik. Maksudnya, Pak? Saja diambil, jadi harga mutlak 1/x itu kurang nanti dari 1/1 kurang delta. Nah, ini tidak perlu saya berikan harga mutlak ini ya. Ini tidak perlu saya berikan harga mutlak karena saya anggap positif nilainya karena deltanya kurang dari 1. Iya. Oke. Sekarang kita kembali ke ruas kanan yang tadi. Nah, kita selesaikan ini. Ya, kita selesaikan. Nah, yang ruas kanan berarti yang di atas dapat apa? Nilai apa? Nilai X kurang 1 per kali X ya. Ya, elemen ini nanti harus kurang dari epsilon ya. Nah, kita kawinkan yang ini dengan ini gitu. Nah, berarti tinggal kita masukkan 1 dari harga mutlak X. Ini kita dapat 1 kurang. Ya, jadi X kurang 1. Nah, di sini X kurang 1 per X. Kali saja, Pak. Kali 1/x, sorry. Kali 1/x berarti kalau dikali berarti yang di sini ya. 1 kurang 1 kurang delta. Iya. Nah, rupanya ini X kurang 1 kan delta ya, kurang dari delta. Jadi ini ini berarti delta dibagi 1 kurang delta. Ya, nah sekarang ini Anda samakan dengan epsilon ya. Ini samakan dengan epsilon. Mengapa boleh sama? Karena tandanya sudah ada tanda kecil. Nah, tinggal kita otak-atik saja. Berarti kalau
deltanya, delta per 1 kurang delta sama dengan epsilon, ya gitu. Diapakan? 1 kurang delta kali epsilon delta. Ya, boleh dibalik ya. Iya. Atau terserah, atau diperkali silang boleh. Ya. Mengapa kali silang boleh? Karena deltanya kita asumsikan kurang dari 1 sehingga nilainya juga positif. Ya, jadi kalau misalnya jadi kalau dikali silang boleh. Jadi delta ini kita dapat apa? Delta sama dengan apa? Epsilon kurang kali epsilon ya. Nah, semua yang ada deltanya kita bawa ke ruas kiri. Nah, delta kira-kira di sini berapa? 1. Di sini apa? Kalau epsilon delta ke ruas kanan menjadi plus epsilon delta, berarti di sini plus epsilon. Nah, ya. Ini sama dengan epsilon. Jadi delta dapatnya berapa? Nah, Epsilon per ini 1 saja. tambah epsilon. Tambah epsilon. Ya, ini saja dipakai. Ya, toh? Ya, jadi contohnya kalau epsilonnya 1, berapa deltanya? Epsilonnya 1/2 toh? 1/2. Iya, 1/2. 1/2. Nah, jadi kalau epsilonnya 10, 10 berarti per 11. deltanya 10 per berapa? 11. 10 per 11. Ya, 10 per 11. Nah, ini hanya baru cakaran. Ya, ini baru cakaran. Nah, sekarang di dalam pembuktian, jadi kalau ini baru cakaran ya. Cakaran semua. Ya, ini ke atas, ini cakaran. Sekarang misalnya kita mau buktikan. Jadi kita susun bukti ya. Misalnya diambil epsilon ya. Diambil epsilon positif sebarang. Nah, sekarang dipilih deltanya tadi. Nah, ini kita betul. Epsilon Delta per sama 1. dengan Epsilon per 1 tambah epsilon. Nah, betul. Nah, sekarang kita harus berusaha dengan delta yang ini. Maka untuk 0 kecil x kurang 1 kurang dari delta, maka akibatnya harus apa tadi? 1/x kurang 1. 1/x dikurangi 1. Ini harus dipaksa kurang dari epsilon. Nah, ini baru masih sama dengan apa ini? Kalau per x di bawah, yang di atas boleh x kurang 1 ya, atau 1 kurang x sama saja karena harga mutlak. X kurang 1. Oke. Nah, ini x kurang 1 kurang dari delta ya. Ya, yang di atas ini. Berarti ini karena kurang, ini sudah tandanya tanda kurang. Ini delta. Nah, x-nya tadi kita dapat berapa? X-nya. Nah, ini cakaran kita, cari cakaran kita. Delta X ini 1/x. 1/1 kurang delta toh? Ya, 1/x. Nah, kembali ke sini. Ya, oke, berarti delta per 1 kurang delta. Ayo kita masukkan sama-sama ini. Deltanya epsilon per 1 tambah epsilon. Ini sudah, ini di sini sama dengan, nah ini panjang ya. Di sini epsilon per 1 ditambah epsilon. Yang di bawah 1 kurang epsilon per 1 tambah epsilon. Oke. Sekarang semua dijadikan per 1 tambah epsilon. Berarti satunya diubah menjadi 1 tambah epsilon per 1 tambah epsilon ya. Jadi lalu dicoret. Oke lah, katakanlah begini ya. Ini yang di atas tetap epsilon per 1 tambah epsilon. Yang di bawah ini juga per 1 tambah epsilon. Satunya menjadi 1 tambah epsilon. Kemudian dikurangi epsilon. Tinggal dicoret ya. Iya. Oke. Nah, dapatnya apa? Epsilon per 1 tambah epsilon. Epsilon saja per 1 tambah epsilon kurang epsilon kan 0.
Nol ya, berarti Iya, epsilon epsilon per epsilon saja, satu. Pak. Iya. Ya, Bisa epsilon, Pak. Ya sudah, rupanya kita Kecil dari dapat 1/x epsilon. kurang 1 Kecil dari epsilon. kurang dari epsilon. Di mana tanda kurangnya? Nah, ini Di dia. sini. Ya, ini dia tanda kurangnya. Ya, rupanya deltanya boleh tunggal. Ya, boleh tunggal, yaitu epsilon per 1 tambah 1 epsilon. tambah epsilon. Tidak perlu minimum dari apa dengan apa, ya. Oh. Tetapi saya ingatkan, agak sulit mencari delta yang tunggal seperti cara kita ini kalau fungsinya itu X sudah ada kuadrat. pangkatnya. Misalnya limit X menuju 1, X berpangkat 4. Wah, sudah mulai susah. Iya. Berarti cuma bisa di linear saja, Pak, fungsinya? Boleh. Nah, kalau tidak bisa, ya harus lebih baik linear dengan mencari dua nilai delta ya. Tinggal memilih. Nah, sama juga dengan 1/x berpangkat 3 atau berpangkat 2. Boleh linear saja, tetapi ada pasangan, misalnya delta yang pertama 1/2, delta yang kedua mungkin epsilon per berapa. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi khusus untuk X atau fungsi linear dari X, atau 1/x, atau 1/, daripada fungsi linear dari X, itu boleh deltanya tunggal. Ya. Tetapi Selama kalau bukan sudah pangkat 2, polilinear berarti, Pak De. ya, kalau pangkat 2, sudah mulai lebih baik menggunakan 2 nilai delta. Ya. Iya, Pak. Nah, ini. Iya. Saya kira ini cukup untuk alasan-alasan tadi mengapa deltanya tidak boleh 1, apalagi kalau lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1, maka nilai X-nya, X sama dengan 0 itu termasuk ya. Maka 1/x kurang 1, 1/x-nya 1/0 tidak ada artinya. Jadi hindari delta yang nilai fungsi dari X di dalam persekitaran itu tidak ada maknanya. Ataukah nilai-nilai X kalau menuju misalnya ke batas interval, apalagi misalnya kalau 1/x dia menuju ke 0, maka X-nya menuju ke 0, maka 1/x-nya menjadi sangat besar. Jadi kita hindari ya. Jadi jangan menggunakan delta yang pertama adalah 1 untuk fungsi 1/x. Ya, sama dengan 1/x kuadrat. Ya, ambil saja deltanya setengah, 1/3, 1/4, dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kita masuk ke cara membuktikan limit dengan menggunakan kriteria barisan. Ya. Sampai, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Saya sempat lihat-lihat soalnya, Pak. Kita diminta membuktikan keberadaan limit, tapi tidak ada menuju kemananya. Itu bagaimana, Pak? Apanya? Misalnya, buktikan bahwa limit ini ada untuk X, misalnya limit 1/x, tapi tidak ada menujunya, itu bagaimana, Pak? Yang kayak di soal itu. Apakah ada limitnya? Iya. Apakah ada limitnya? Ya, oke. Itu kita harus bisa kita menjawab dengan kriteria barisan yang kita nanti mau jelaskan ya. Oh, iya Pak ya. Jadi kalau definisi yang kita sudah pakai limitnya adalah L, jadi ada nilai limitnya, maka bisa dibuat negasinya. Ya, misalnya ini. Beda ya. Kalau ini muncul gitu. Misalnya limit ya X menuju C. Waalaikumsalam. Ya. Dulu ya. Gimana? Oh iya. Yang sebelum di sini. Di situ aja. Itu aja, mudah-mudahan nanti ada ujian.
Lagian juga kan cuma alat. Alat ini ada tadi filenya. Iya. Alat ini kan bahan. Kalau bahan ya. Nanti saya ini kasih deh. Oke. Yuk. Oke. Nah, tadi kan definisinya untuk setiap epsilon ada delta sedemikian sehingga bla 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 ya. Itu kalau limit x menuju c, fx sama dengan L ya. Bagaimana kalau tidak sama dengan L? Tinggal buat negasinya saja. Nah, untuk setiap A ada B sedemikian sehingga C. Gimana negasinya? Untuk Nah, ada. berarti ada A sedemikian sehingga untuk setiap B. Untuk setiap Nah, tidak berlaku C toh? Berlaku C ya. Nah, oke. Sekarang berarti kalau kita buat di sini definisinya ada epsilon positif. Ada ya? Ada, berarti Pak. kan tentukan nanti. Nah, sedemikian sehingga apapun deltanya, jadi kita tulis untuk setiap delta positif. Ya deltanya terserah jadi mau-maunya delta. Ada sedemikian sehingga fx kurang L. Nah, hati-hati. Sedemikian sehingganya itu sebuah kalimat implikasi. Sedemikian sehingga jika P maka Q salah. Oh iya. X tidak sama dengan L tetap, Pak. Ya. P 0 ya, hati-hati. kecil Ini kan X kalau kurang C kecil delta, diperhatikan tapi dulu ya. Kalau definisinya, oke, saya tulis dulu definisi yang ini. Ini sama dengan L. Definisinya untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga. Nah, sedemikian sehingganya itu berbentuk jika maka 0 kecil X kurang C. 0 kurang dari X kurang C kurang dari delta, maka ya fx L kurang dari epsilon. Nah, bagaimana membuat negasinya ini? Jika itu maka itu. Jika X kurang itu salah. Ya, jadi kita harus tulis di atas. Jika P maka Q apa negasinya? 0 kecil nilai mutlak X kurang C kecil delta. Coba dulu. X ke L besar dari epsilon. Saya tanya dulu, jika P maka Q negasinya apa? P dan lingkaran Q. P dan lingkaran Q. Jadi P-nya benar, B-nya tapi benar, Q-nya salah. Ya, Pak. Nah, berarti untuk setiap delta tetap berlaku tetap 0 kecil. ini. Ya toh? Iya. Ya, jadi tapi untuk deltanya, nah jadi di sini ada X ya, ada X. X itu tetap berlaku 0 kecil X kurang C kecil delta, ya ada ya. Jadi tidak semuanya. Tidak semua. Ya. Cukup. Nah, tetapi ini apa? Jarak X ke L sama dengan kurang L ini besar dari epsilon. Besar dari epsilon. Nah, ini ada. Ya, ada X katanya. Jaraknya dengan C masih kurang dari delta, tetapi X dengan L lebih dari epsilon. Ya, itu ya. Nah, kalau limitnya bukan L. Tapi kalau limitnya tidak ada, lain persoalan. Nanti kita perlihatkan cara menunjukkan bahwa limitnya tidak ada dengan menggunakan kriteria barisan. Sebenarnya bisa juga, misalnya limitnya tidak ada. Anda andaikan limitnya ada, yaitu L. Nah, nanti ketemu dengan suatu kontradiksi. Kontradiksi biasanya nilai L-nya berpindah-pindah. Ya, tidak ada yang cocok. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya limit apa? Misalnya limit yang mudah saja, limit X menuju 0, misalnya 2X tambah 1, ini berapa ini?
Ini sama dengan 1 ya. Misalnya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, sekarang kita harus cari epsilon yang tepat. Nah, kalau begitu kita gambar. Ya, gambar itu biasanya membantu kita. Kalau kita gambar 2x tambah 1, berapa itu? Jadi tingginya 1. Ini jadi seperti ini mungkin gambarnya ya. Iya. Oke, ini adalah Y sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau x-nya menuju 0, mestinya kan 2x tambah 1 menuju 1 ya? Iya. Tapi di sini dia bilang tidak sama dengan 0. Dia mengatakan bukan 0. Nah, jadi bukan 0. Ya. Nah, bagaimana menunjukkan bahwa memang bukan 0 limitnya. Ya, bukan 0 limitnya. Nah, mestinya kan dia di 1 ya. Berarti ada gap antara 0 dan 1. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Coba-coba ambil setengahnya antara 0 dan 1. Ya, kita ambil setengahnya antara 0 dan 1. Jadi tingginya adalah 0,5. Nah, itu yang kita jadikan sebagai sebuah epsilon ya, di dalam kalimat ada epsilon. Ya, ini ada epsilon lebih besar 0. Katakanlah kita pilih epsilon sama dengan 0,5. Gitu. Bukan delta, Pak. Bentar dulu. Delta itu ada di sumbu X. Kalau 0,5 itu tingginya ke atas, ya. Ya. Oke. Sekarang coba. Adakah X, misalnya deltanya saya ambil 1. Kira-kira X-nya Anda pilih berapa sehingga masih berlaku 0 kurang dari X kurang 0 atau kurang dari delta, kurang dari 1, tetapi apa ini? 2x tambah 1 lebih besar dari epsilon 0 ya. Nah, 2x tambah 1 kurang 0. Oke, 2x tambah 1 dikurangi 0 lebih daripada 0,5. Nah, ya. X per 2, Pak. Kira X berapa? X per 2, 0,5. Deltanya 1. Ada X enggak di dalamnya? Kurang 1 sama dengan 0 juga. Kalau 1/2 diambil, coba. Kalau 1/2, 1/2 coba. Tambah 1. Benarkah 1/2? 1 tambah 1, 2. Ya, 2, enggak bisa. Coba 1/2, betulkah? 1/2 itu kurang dari 1 ya, betul ya? Ini betul. Iya. 2x tambah 1 berapa? 2, Prof. 2, 2 besar dari 0,5 toh? Iya, betul. Nah, sekarang saya perkecil deltanya lagi. Kan untuk setiap, jadi boleh sembarang saya ambil. Iya, Misalnya betul. 1/2. Kira-kira X-nya apa sehingga X yang Anda pilih itu ini nilainya kurang dari 1/2, tetapi 2x ditambah 1 kurang 0 tetap lebih dari 0,5. 1/4. 1/4. Ya, 1/4. 1/4. Nah, 1/4. 1/4. Nah, 2 kali 1/4 berapa? 3/2. 3/2. Jadi tetap jadi X 1/4 ya. Kurang dari 1/2 tapi 2x tambah 1. Nah, demikian seterusnya. Misalnya deltanya 1/10. 1/10. X yang Anda pilih berapa supaya X yang tadi nilai mutlaknya tetap kurang dari 1/10, tetapi 2x tambah 1 kurang 0 tetap lebih dari 0,5. 0,5. 1/5. Ya. 1/20 lah. Boleh, tapi coba kita buat apa itu supaya lebih cantik. Kalau deltanya 1, X-nya 1/2. Deltanya 1/2, X-nya 1/4.
deltanya 1/10, ya bagi 2 saja. Ya, Gitu. lebih mudah ya. Pak. 1/20 kan kurang dari 1/10 toh. X Ya. sama dengan delta sama Tetapi dengan kalau Tambah dimasukkan 10. ke sini 1/20 tambah Dia 1 selalu lebih dari 0,5. 0,5. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk delta berapa saja kecilnya selalu ada X. Toh? Ya, jadi Iya, Pak. terlihat ya toh. Bahwa Misalnya untuk delta yang kita pilih, untuk deltanya misalnya 1/2, 1/3, 1/4, 1/n, ya. Nah, dapat dipilih X-nya adalah setengahnya, 1/2n. Nah, dan ini kan 0 kecil, X itu 1/2n ya. 1/2n kan kurang dari delta toh? Kurang dari delta 1/n. Tetapi fx Fx kurang L-nya. 2 kali X. X-nya itu tadi berapa? 1/2n ya? Iya, 1/2n tambah 1 kurang 0. Berapa nilainya? 1/n tambah 1. 1/n tambah 1. Jadi nilainya 1/n tambah 1 Kecil. selalu lebih dari 0,5. Ya. lebih dari sama dengan Pak. Jadi kita sudah dapat menyatakan bahwa limit mana tadi 2x ditambah 1 untuk x menuju 0 memang tidak sama dengan 0 gitu. Ya, tidak sama dengan 0 dengan mengatakan bahwa untuk delta yang kita ambil sembarang. Sebenarnya kalau 1/n ini tidak sembarang karena kan boleh saja misalnya 2/37, ya kan tidak ada 1/n seperti itu. Tetapi ini sudah cukup menggambarkan bahwa kalau kita mengambil deltanya 1, 1/2, 1/3 dan seterusnya, selalu ada X. Nah, yang nilai mutlaknya X itu kurang dari delta yang kita ambil sembarang tadi, tetapi 2 kali X ditambah 1 selalu lebih dari 0,5. Jadi beginilah prosedurnya untuk membuktikan limit fungsi yang nilainya tidak sama dengan L. Hati-hati ya, nilainya tidak sama dengan suatu bilangan tertentu. Nah, bukan tidak ada limitnya, beda ya. Nah, kalau limitnya bukan 0, kan mungkin saja limitnya 1. Ya, jadi beda membuktikannya. Iya. Nah, jadi Pak, kalau untuk misalnya tunjukkan bahwa limit ini tidak ada, ya boleh diandaikan ada, misalnya L. Nah, kalau ada berarti kan untuk setiap epsilon positif ada delta sedemikian sehingga begini. Ternyata kita dapat kontradiksi. Itu cara menggunakan definisi epsilon delta. Tetapi berikut ini ada suatu cara yang lebih mudah menunjukkan limit itu tidak ada atau limit itu tidak sama dengan bilangan L tertentu ya. Kita ini namanya apa? Kriteria barisan ya. Ini kriteria barisan ya. Oke. Nah, kriteria barisan sebenarnya ini bisa dari apa ini? Dari grafik yang kita buat ya, misalnya ini. Apa ini? Oh, tidak bisa ke sana. Ya. Terambil. Oke. Misalnya ada grafik fungsi misalnya seperti ini ya. Ya, misalnya ya. Nah, coba dilihat dulu. Ini C. Waduh, dapat lagi. Nah, misalnya X-nya menuju C, apakah dari kiri atau dari kanan, atau dia bolak-balik dari kanan ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri, tapi dia menuju C. Nah, katakanlah limitnya di sini. Nah, limit itu nilai fungsi boleh tidak ada ya, boleh juga ada. Ya, misalnya nilai fungsinya di atas, dan ini adalah L. Nah, Anda bisa lihat sembarang barisan yang menuju C, misalnya di sini,
Nah, misalnya di sini X1, X2, aduh, selalu kena ini. X2, makin menuju C ya, X3. Mungkin loncat ke kirinya di sini X4, tapi makin lama makin dekat dengan C. Iya. Oke. Nah, jadi apa yang kita dapat? Kalau X1-nya kan di sini ya. X1-nya ya di sini. Bukan, ini tingginya fx1 ya. Nah, di sini fx1. Sini fx1. X2. X2 kalau kita lihat gambar, oh dia ini fx2. Ke kiri di sini fx2. Nah, X3. X3 bawah. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ternyata kalau X1, X2, X3, X4 menuju C, atau katakanlah barisan XN ini menuju C, ya. Mendekati L. Nah, maka fx-nya ada barisan juga fx1 di pada sumbu Y ya. fx1, fx2, fx3 juga menuju L. Ya, menuju L. Ya, ini kalau barisan kita pakai kurung ini menuju L. Ya, tetapi jangan ambil X barisannya XN-nya itu adalah C semua. X1-nya C, X2-nya C, X3-nya C. Ya, jadi ada syaratnya. XN Tidak boleh jangan sama dengan C. Nah, rupanya apa yang kita tulis ini sebenarnya sebuah teorema di dalam buku-buku analisis. Jadi apa? Kita bisa buat teorema namanya kriteria barisan ya. Teorema. Nah, limit X menuju C. ini selalu muncul. Limit X menuju C, Fx ini sama dengan L, artinya untuk setiap ya, saya pakai simbol saja ya, barisan XN yang menuju, istilah kerennya menuju pakai istilah apa? Konvergen ya. Nah, menuju C. Kita pakai konvergen ke C. Tetapi jangan XN-nya sama dengan C. Jadi tidak boleh. Ya. Maka barisan fxn ya juga menuju ke L. Nah, inilah teoremanya. Ya. Oke. Nah, ini teorema. Sekarang dengan teorema ini bagaimana kalau saya tulis begini? Coba. Ini selalu muncul. Nah, sekarang limit X menuju C. Aduh, muncul lagi. Apa ini? Mungkin bisa digeser ke bawah. Apa ini? X menuju C, Fx bukan L. Ya. Kalau di atas sama dengan L. Artinya apa? Coba buat negasinya. Terdapat XN. Ada. Jadi ada barisan. Ya. Ada barisan XN yang konvergen ke C. Nah, XN itu juga tidak sama dengan C. Tetapi tetapi apa? Fn tidak menuju ke L. N barisan fxn Tidak konvergen ke L. L. Ya, gitu. Tidak konvergen ke L. Nah, contoh yang paling mudah tadi yang di atas. Mana contoh kita yang di atas? Limit X menuju 0 yang panjang ini. Dengan ini ya. Tidak sama dengan 0 ya. Oke. Kalau begitu kita gunakan teorema. Limit X menuju 0, 2X tambah 1 tidak sama dengan 0. Nah, sekarang ada barisan. Coba, apa barisan yang menuju C tidak sama dengan C, tetapi fxn tidak konvergen ke 0 untuk kasus kita ini? N, Pak. Nah, coba, saya mau
coba nanti isi ini, apa barisan ini yang menuju 0 ya, tetapi barisan itu tidak sama dengan 0 ya, dan 2 kali apa ini? 2 kali X, berarti 2 kali barisan di atas ditambah, waduh, ditambah 1 itu 2 kali ditambah 1. Oh, sorry, 2 kali XN, gimana ya? 2 kali ini XN ditambah 1. Tidak konvergen ke 0. Kira-kira apa? Barisan. Mencari barisannya, jadi harus cari barisan. Kan dikatakan tadi ada barisan XN konvergen ke C, XN tidak sama dengan C, tapi FXN. FXN itu kan 2X tambah 1 tadi ya. Nah, tidak konvergen ke L. Nah, untuk kasus ini, apa XN diisikan? Yang menuju 0. Iya, 1/n saja tuh. Masih ingat di analisis real di S1? Ya, coba. Kalau 1/n kan konvergen ke 0 tuh? Iya. Ya. Jadi barisannya adalah 1/n. 1/n itu artinya 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya itu menuju 0 ya. Makin lama makin kecil. Tapi 2 kali 1/n ditambah 1 itu tidak menuju 0. Mengapa? Mestinya menuju ke mana ini? Menuju ke? Sorry ini. Bukan L di situ, Pak. Ya, 2 kali XN ditambah 1. Berarti 2 kali 1/n ditambah 1 itu menuju ke mana? Menuju ke 1 toh? Menuju ke 1. Kan 1/n-nya menuju 0. Iya. Ya, berarti 2 kali 1/n juga tetap menuju 0. Ditambah 1, ya menuju 1. Berarti tidak menuju 0. Ya, yang penting sudah dapat barisan yang menuju 0, tetapi 2 kali barisan itu ditambah 1 tidak menuju 0. Itu artinya limit X menuju 0, 2X tambah 1 memang bukan 0. Ya. Jadi ini penggunaan. Nah, bagaimana caranya menggunakan kriteria barisan untuk menunjukkan limitnya tidak ada? Ya, limitnya tidak ada. Kita berikan satu ilustrasi ya, untuk limit yang tidak ada. Limit tidak ada. Kira-kira gambarnya bagaimana kalau limitnya tidak ada? Oh ya, begini saja yang mudah. Masih ingat di kalkulus? Tidak sama. Nah, misalnya ini menuju C ya. Nah, mungkin di sini ya gitu. Oke. Katakan di sini. Nah, Y sama dengan Fx, dia loncat. Di sini bisa kita lihat limit X menuju C, Fx, ada enggak? Tidak ada, dari Pak. Kiri, dia menuju L1. Ya, dari kiri. Dari kanan, ya, dia menuju ke L2. Ya. Artinya, kita bisa katakan ada 2 barisan. Ya, masing-masing menuju C, tetapi barisan fungsinya itu Fxn limitnya tidak sama dengan limit barisan yang kedua. Jadi kita bisa tulis ini. Limit X menuju C, Fx tidak ada. Artinya ada ya barisan Xn. Nah, ya, menuju C, Yn juga menuju C, dua-duanya tidak sama dengan C, tetapi
Nah, limitnya, nah ya, limit dari fxn, apa ini muncul? Ya, tidak sama dengan limit dari YN. yn. Ya. Oke ya, itu tidak ada. Nah, contoh yang paling terkenal di buku-buku analisis ini, limit fungsi yang bergoyang, x menuju 0, sin super x. Nah, itu. Ini tidak ada. Ya, mengapa tidak ada? Coba saja digambar pakai komputer. Ya, jadi kalau saya gambar, kalau gambarnya itu ini, yang jelas sin super x itu nilai sin 1 dan min 1 ya. Ya, yang jelas sin super x itu ada puncaknya 1 dan min 1. Jadi tingginya 1, yang di bawah min 1. Ya, jadi kalau digambar dari kanan, dia begini gambarnya. 0. Ya, jadi akhirnya dekat dengan ini, dia goyang terus, goyang. Nah, tidak boleh ke kiri. Nah, ini juga kalau digambar, ya. Nah, ya. Nah, begitu dekat dengan ini, dia goyang juga, goyang. Nah, jadi di sini gambarnya apa? Grafiknya goyang. Goyang itu apa ya? Berosilasi ya, antara min 1 dan 1. Ini tidak ada limitnya. Ya, triknya bagaimana tadi? Sama dengan cara pertama. Cara yang kedua, sorry. Cari xn yang menuju kemana? Ke 0, ya. 2. Xn dan yn menuju ke 0. Tapi sin seper xn dan sin seper yn tidak sama limitnya. Ya, jadi cari, jadi ada xn dan yn. Jadi cari xn menuju ke 0, yn juga menuju ke 0. Ya, jadi cari ya. Tetapi barisan sin seper xn, ya, ini konvergen ke suatu titik yang tidak sama dengan limitnya siapa ini? Sin seper yn. Ya, coba cari. Ini tugasnya Anda. Ya, kira-kira apa xn-nya? Ya, apa xn-nya? Nah, caranya apa? Carilah xn yang sin-nya misalnya menuju nilai 1. Ya, sin apa yang nilainya 1? Kemudian yang satunya dia menuju 0 misalnya. Sin apa yang nilainya 0 semua? Ya. Kira-kira apa? Coba. Sin apa yang nilainya 1? Sin berapa sama dengan 1? Coba. 90. 90 kayaknya, Pak. Ya, berarti katakanlah sin 90. Sin 90. Sin 90 dibawa ke pi radian. Berapa itu? 90 berapa pi itu? 90 per 360. Seperempat ya? Seperempat pi. 4, Pak. Seperempat pi atau pi per 4. Sorry. Pi per 2 ya. 90 derajat. Ya. Pi per 2, Nah, Pak. berarti, nah, coba kita lihat. Kita daftar. X1, seper X1 ini sama dengan pi per 2. Karena sin seper X1 ini kan sama dengan sin pi per 2. Ini sama dengan 1 ya. Kalau begitu X1-nya apa? Kita dapat. X1-nya sama dengan dibalik. 2 per pi. Oke, maju lagi. Sin berapa lagi yang nilainya 1 sesudah 90 derajat?
Berarti 2 80 pi ditambah mungkin. pi per 2 toh? Iya. Nah, berapa itu 2 pi tambah pi per 2? 2 tambah 1/2? Pi. Seper X2 sama dengan berapa? 5 pi per 2 ya? Ya betul ya? Nah, 2,5 pi. Per 2. Nah, sin, coba kita lihat. Sin seper X2. Ya, ini nilainya berapa? Sin 5 pi per 2. Tetap 1 ya? Nah, berarti X2-nya dibalik. X2-nya itu adalah 2 per 5 pi. Oke. Nah, apakah Anda sudah bisa memprediksi supaya nilai sinnya 1 semua? Coba X1-nya 2 per pi. X2-nya 2 per 5 pi. Coba lagi X3. Seper X3. Seper X3. Apa lagi setelah ditambah 2 pi? 5 pi per 2 ditambah 2 pi. Ini periodenya kan 2 pi. 9 pi per 9 pi per 2. Ya, 9 pi per 2. Karena sin seper X3 ini kan 1. Ya, tetapi X3-nya sendiri adalah dibalik. 2 per 9 pi. Nah, kalau begitu, coba X1-nya 2 per pi, X2 2 per 5 pi, X3 2 per 9 pi. Saya tanya, X4 2 per, ya bertambah 4. 2 per 13 pi. X5 2 per 16. Pak, 9 pi per 2. X5 2 per 17 ya. Tambah 4 ya. 16 17. 16. Berapa? 16 Pak, 16. 8 17. XN? Tapi XN? Pak, 9 pi per 2 enggak sama dengan 2 per 9 pi. Pi-nya mungkin di luar, Pak. Tidak di bawah. Enggak. Coba dibalik. 9 pi per 2. Kalau dibalik X3? 2 per 9 iya. pi. Di bawah. Harus di bawah. Pak. Jadi kalau begitu XN, coba. X1-nya 2 per pi. Mana X1? 2 per pi tambah 4. Nah, itu X1 ya. X2 2 per 5 pi. 2 per X3 2 per 9 pi. XN 2 per N tambah 4 pi. Coba barisannya 1, 5, 9, 13. Barisan bertambah. 1 tambah 4. Bertambah 4. Bertambah 4 terus. Iya, 2 tapi per apa? N tambah 4 pi. XN sama dengan? Coba. 2 per kalau N tambah 4 kan pi. 2 per pi. X2 sudah 2 per 5 pi. Ya, 1, 5, 9. Cakar dulu. 1, 5, Tunggu, Pak. 9, 13. Bedanya berapa? Bedanya 4. 4 ya. Pak, bertambah 4 Pak terus. Ya, 4. Jadi UN A ditambah N kurang 1 kali B. beda. Ya, berapa ini? 1 ditambah 4N dikurangi 4. Berarti 4N kurang 3. Ya, iya ini. Ya, jadi XN-nya adalah 2 per 4N kurang 4N kurang 3 pi. 4N kurang N kurang 3 pi. 3 pi. Nah, ini menuju kemana ini? Kalau N-nya membesar. Kalau N-nya 10 berapa ini? 2 per 40 kurang 3 pi. 72 per 3. Ya, sudah besar sekali toh? Kecil sekali. Apalagi kalau N-nya 100. 2 per 400 kurang 3 berapa itu? 397 pi. Ini akhirnya menuju 0. Ya? Ya, jadi sudah dapat XN
barisan XN yang menuju 0. Dan sinnya nilainya selalu 1. Dan sin seper XN. Jadi kalau sin seper XN ini sama dengan sin dibalik ya. 4N kurang 3pi 4N kurang 3pi per 2. Ini limitnya, ini kalau ini nilainya adalah 1 terus. Ya, jadi ini konvergen ke 1. Nah, sudah dapat ya. Jadi barisan yang pertama adalah XN 2/4N kurang 3pi konvergen ke 0. Tetapi sin seper XN-nya konvergen ke 1. Nah, sekarang cari lagi YN yang menuju 0. Ya, coba berjibaku dulu. YN. Nah, kita mau cari YN. Tetapi seper YN seper Y1 dulu. Seper Y1. Berapa ya nilainya 0? Sin 0 toh? Iya, Pak. Sin 0. Nah, tapi jangan sin 0. Jadi seper Y1 0 jangan, karena nanti seper 0. Yang berikutnya berapa pi? Yang nilainya 0. Sin yang nilainya 0 180 derajat. Atau sama dengan berapa? Pi toh? Pi. 180 derajat itu berapa pi? Pi, Pak. 1 pi atau 1 pi? 1, Pak. 1 pi atau pi. Nah, coba kita lihat. Sin seper Y1 kan sama dengan sin pi toh? Iya, Pak. Ya, sin pi ini kan 0. Berarti Y1-nya kita dapat seper pi. Nah, berikutnya lagi. Seper Y2. Sin berapa lagi berikutnya yang nilainya 0? 2pi. Ya, 2pi. 2pi. Nah, ini sama dengan sin 2pi. Ini juga 0. Berarti di sini 2pi. Kita dapat Per 2pi. berarti Y2 seper 2pi. 2pi. Nah, sudah bisa diprediksi? Iya, Pak. YN? 3 pi lagi. Y1-nya seper pi, Y2 seper 2pi. Terus 3pi. YN sama dengan seper N seper NP. konvergen kemana kira-kira ini? Seper 1pi, seper 2pi, seper 3pi. Makin lama nilainya makin ke 0. Ini konvergen ke 0. Konvergen ke 0. Tetapi sin apa ini? Seper YN ini sama dengan sin NP. Ini nilainya 0, ya. Sehingga kita dapat bahwa sin seper YN ini konvergen ke 0. Jadi sudah dapat 2. Tadi XN konvergen ke 0, mana XN-nya tadi? Nah, ini ya. Dan sin seper XN konvergen ke 1, YN seper NP konvergen ke 0, tapi sin seper YN konvergen ke 0, bukan ke 1. Jadi kita bisa simpulkan, jadi ada barisan XN sama dengan berapa tadi itu XN-nya? 2/4N kurang 3pi. 2/4N kurang 3pi konvergen ke 0. Dan apalagi YN sama dengan seper NV. Ya, konvergen ke 0. Masing-masing ke 0. Tetapi sin seper XN ya konvergen ke 1. Ini konvergen ke 1 dan sin Y seper YN seper YN konvergen ke 0. Nah, artinya apa?
mestinya kan konvergen ke titik yang sama tuh sinnya. Iya. Nah, artinya apa? Ini Limit berarti kiri dan limit kanan limit tidak sama. X menuju 0, sin seper X tidak konvergen. ada. Gitu. Ya, gitu ya. Andaikan ada X menuju 0, apapun Anda pilih, sin seper X tetap harus ke titik yang sama. Iya, Pak. Ya, tetapi rupanya ini ada dua X menuju 0. Yang pertama XN menuju 0, YN juga menuju 0, tetapi sin seper XN menuju 1 dan sin seper YN menuju 0. Itu artinya apa? Limitnya memang tidak ada. Ya, limitnya tidak ada karena pada sumbu X ada dua barisan memang menuju 0. Tapi pada sumbu Y-nya nilai sin itu ada yang menuju 1, ada yang menuju 0 gitu. Ya. Boleh Anda pilih sin seper YN-nya jangan menuju 0 supaya tidak terlalu kacau dengan menuju 0 semua. Misalnya menuju 1/2. Jadi sin apa yang nilainya 1/2? Ya, semua tinggal daftar. Sin berapa ke 1/2? Yang 1/2 nilainya itu ya. 30, Pak. 30 derajat ya. Pi per berapa itu? Pi per 3. Pi per 3. Apalagi yang nilainya 1/2. Pi ditambah 1/3 pi. Berapa? Masuk lagi. 270. Nah, jadi nanti dapat sin seper misalnya YN itu menuju 1/2. Tetapi sin seper XN menuju 1. Tidak sama. Jadi begitu cara membuktikan limit fungsi yang tidak ada nilainya. Ya, ini kita menggunakan konsep barisan. Ya, jadi kalau di kalkulus dulu kita biasanya menggunakan apa? Di kalkulus limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya. Kalau ini terserah, bukan limit kiri. Dia pakai barisan. Jadi dimanapun di kalkulus itu kan susah karena dia tidak pakai barisan. Sebenarnya ini bisa juga Anda pakai barisan. Kalau menuju 0 dari kiri, kemudian menuju 0 dari kanan, XN dan YN, tetapi XN-nya nanti Anda pilih menuju ke 1, YN-nya menuju ke 0. Sin seper XN-nya menuju ke 1 dan sin seper YN-nya menuju ke 0. Ya boleh. Ya, pakai limit kiri, limit kanan seperti di kalkulus. Tapi ini bebas saja, lebih memudahkan. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, soal-soalnya saya kira ada di file yang saya berikan. Dicoba-coba sajalah, ya dicoba ya. Ya. Tapi Pak. Ya, silakan. Barisan XN konvergen ke suatu titik, bukankah itu berarti bahwa limit XN-nya itu ada? Ya, XN-nya ada. Yang mau ditunjukkan limit FXN yang tidak ada. Oh, begitu. Atau tidak sama. Bukan XN-nya yang tidak ada. XN-nya ada. Barisan menujunya ada. Menuju C. Jadi yang Anda harus cari apapun barisan XN atau YN itu harus menuju C. Atau kalau misalnya limit X menuju 0 harus menuju 0. Nah, tetapi sin misalnya FXN itu Anda cari limitnya sekian. Lalu FYN Anda cari limitnya sekian dan limitnya tidak sama. Iya. Ya, jadi kalau FXN limitnya tidak sama dengan FYN berarti limit fx tidak ada. Ya, limit fx tidak ada. Ya. Jadi fenomenanya bisa seperti ini saya gambar ya. Oke, saya gambar misalnya begini. Ya. Sama dengan tadi ya. Oke. Misalnya ini gambarnya tadi. Misalnya ini y sama dengan fx. Nah, limit di sini, ini C ya di bawah ya. Oke, limit X menuju C, Fx, ini apa? Tidak ada ya. Oke, nah
Boleh Anda ambil limit kirinya. Ini dari sini ke sini. Jadi X ini ada barisan menuju ke C dari kiri. Katakanlah ini adalah barisan XN. Ya. Kalau XN di sini, ya. FXN menuju kemana? Maka FXN menuju ke L1 tuh. Nah, jadi di sini FXN menuju ke L1. Nah, sekarang ada barisan YN dari kanan menuju C. Nah, dari kanan menuju C. Ini adalah barisan YN. Nah, tetapi FYN ini di sini. Ya, ke sana. Ya, FY1 dan seterusnya. Nah, Y2 dan seterusnya. Ini dia menuju kemana? L2. Ke L2. Nah, jadi kita dapat limit FYN menuju ke L2. Sementara limit FXN menuju ke L1. Itu artinya apa? Ya. Tidak ada, tidak ketemu titik. F ada. Aduh, ini selalu muncul ini. FXN konvergen ke L1. FYN konvergen ke Nah, kemudian Dan FYN konvergen ke L2. Ini selalu muncul ini. FYN konvergen. Oh, ini. Nah, oke. Konvergen ke L2 dan L1 tidak sama dengan L2. Nah, ini menunjukkan limit X menuju C, Fx memang tidak ada. Ya? Oke. Ya. Jadi seperti itu fenomenanya. Jadi boleh lihat grafiknya. Xn menuju C dari kiri, limit Fxn-nya menuju L1. Yn menuju C dari kanan, Fyn barisannya menuju ke L2. Kan mestinya menuju ke titik yang sama, toh? Iya. Ya, andaikan grafiknya tidak loncat, dia ketemunya di titik yang sama. Itu artinya limitnya ada. Tapi karena fungsinya loncat, maka limitnya tidak ada. Ya, cara membuktikan menggunakan barisan, cari saja Xn menuju C, Yn menuju C, tetapi Fxn dan Fyn konvergen ke titik yang berbeda. Ya. Yang agak sulit mungkin menentukan barisannya, Pak. Oh, yang ini kan tidak perlu cari barisannya karena C-nya tidak tahu, Fs-nya juga tidak tahu. Kecuali kalau fungsinya sudah diketahui. Sudah diketahui ya itu, Pak. Ya, C-nya juga sudah diketahui, ya tinggal cari. Kalau yang saya gambar ini kan abstrak. Iya, Pak. Iya, C-nya apa, Pak? Belum tahu juga. Fx-nya apa? Tidak tahu juga. Grafiknya seperti itu. Cuma diketahui bahwa itu barisan. Ya. Jadi C-nya belum diketahui, Fx-nya juga belum diketahui. Ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya kirimkan kembali ini catatan kita, bisa ditelusuri. Mudah-mudahan nanti juga videonya, nanti linknya saya kasih ya. Iya, Pak. Oke, saya kira waktunya lebih baik kalau kita silakan berdiskusi ya di grup WhatsApp. Mungkin ada soal, Anda kerja, silakan mengerjakan soal dan unggah jawabannya di grup WhatsApp kita. Nanti teman-temannya melihat ya. Iya, Mungkin kalau ada yang kurang paham, saya sudah kerja begini Pak, tapi mentok di sini ya. Nanti kita sama-sama perhatikan di mana letak masalahnya, ya. Iya, Pak. Oke ya. Saya kira cukup dan saya stop dulu. Stop recordingnya dulu. Tapi Pak.